Isabende suarnyerzit, polpertindih muarata. Ya, kembali lagi di ruang dialektika. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang mungkin terdengar seperti fiksi ilmiah, tapi ini nyata, yaitu tentang sebuah negara di Eropa Tenggara, Albania. Terlepas dari statusnya sebagai negara yang mungkin tidak sering kita dengar di panggung teknologi global, Albania telah mengambil langkah radikal dengan mengintegrasikan AI secara besar-besaran ke dalam pemerintahannya, hingga punya menteri AI sendiri. Tapi tentu ada banyak pertanyaan, apakah ini hanya gimmick? Apakah ini efektif? Atau jangan-jangan ini hanya proyek buang-buang uang? Ya, lebih kurang seperti di negara Konohala. Di video kali ini, kita akan bedah apa sebetulnya yang dilakukan Albania sehingga menjadikan AI sebagai menteri. Jadi, inisiatif ini adalah bagian dari visi besar Perdana Menteri Edi Rahma dalam pidato kenegaraannya pada tanggal 12 September 2025 yang mengumumkan bahwa di pemerintahannya nanti ada sosok menteri berbasis AI bernama Diela yang bermakna matahari. Albania has appointed a new minister to combat corruption, an AI bot named Diela. Minister Diela has given its inaugural address to the nation's parliament. During the address, it appeared as a woman dressed in traditional Albanian attire. Sebenarnya, ide ini berangkat dari permasalahan utama di negara Albania, yaitu korupsi yang tak kunjung terselesaikan. Misalnya, data Transparansi Internasional menyebutkan Albania menempati peringkat ke-80 terkorup dari 180 negara di dunia pada tahun 2024. Sehingga Perdana Menteri Edi Rahma menjanjikan era baru di mana lelang publik akan 100% bebas dari korupsi dan dana publik 100% akan transparan. Akhirnya, upaya ini diwujudkan dengan menciptakan AI sebagai bagian dari salah satu pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan korupsi di Albania. Fenomena ini tentu bagi sebagian besar menjadi kabar baik terkait upaya penyelesaian korupsi yang sudah dinilai mendarah daging. Kita tahu bagaimana dampak buruk yang diciptakan dari perilaku korupsi dan tindakan korupsi ke berbagai sektor penting masyarakat, terlebih misalnya ke sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor sosial. Hadirnya AI dinilai dapat membebaskan upaya dari kepentingan politik yang menjadi akar masalah korupsi. Logikanya sederhana, sebagai AI, Menteri Diela tidak memiliki kepentingan pribadi, ambisi, atau bahkan rekening pribadi. Ia tidak bisa disuap, tidak punya keluarga yang butuh proyek dan bekerja berdasarkan data dan algoritma. Semua data dan algoritma harusnya disusun atas dasar undang-undang maupun peraturan yang berlaku di negara Albania. Sehingga tak satu pun pihak di lelang tender nantinya memiliki kepentingan politik. Semua berjalan di atas aturan yang berlaku. Di sisi lain, upaya ini dinilai sebagai strategi baru Albania untuk bisa bergabung menjadi bagian dari Uni Eropa yang ditargetkan pada tahun 2030 mendatang. Setelah selama ini, citra korupsi membuat Albania sulit bergabung ke dalam Uni Eropa. Walaupun ide menjadikan AI sebagai menteri dinilai sebagai cara baru dalam menyelesaikan permasalahan korupsi di Albania, namun tetap opsi ini masih memiliki sejuta pertanyaan serius yang harus dijawab atau hanya sekedar gimmick politik saja. Pasalnya, dalam undang-undang maupun peraturan pemerintahan Albania, tidak ada memberikan legitimasi hukum kepada menteri berbasis virtual atau AI. Misalnya berdasarkan pasal 100 Konstitusi Albania yang menyebutkan setiap anggota Dewan Menteri harus merupakan sosok manusia seutuhnya, yakni seseorang yang mampu berpikir, memberikan suara, dan memikul tanggung jawab moral serta politik. Nah, sedangkan AI jauh dari kriteria tersebut, sehingga tindakan ini memberikan kendali Perdana Menteri Rahma atas entitas yang tidak memiliki dasar hukum. Di satu sisi, ada benarnya bahwa sistem AI akan memberikan akses yang fair terhadap lelang karena dinilai tidak memiliki kepentingan. Namun, di sisi lain juga berpotensi rentan terhadap kepentingan, terutama terkait dengan data apa yang digunakan dan siapa yang akan mengelolanya, terutama pengawas dari sistem ini juga belum begitu matang. Siapa yang akan mengawasi?
Akhirnya, hal ini menimbulkan perdebatan yang panjang terkait dengan pro dan kontra. Misalnya, kericuan yang terjadi pada saat sidang parlemen Albania pada tanggal 18 September lalu yang cukup memanas. Debat kebijakan Menteri AI berubah menjadi keributan, teriakan antar anggota parlemen, dan aksi walkout. Namun, hal menarik terjadi ketika Rama, sang Perdana Menteri, sebagai orang yang bertanggung jawab atas Menteri AI, memberikan kesempatan Diela bicara. Muncul sebuah figur berbasis digital dengan kostum tradisional Albania, berbicara dengan tenang kemudian mengatakan dalam bahasa Albania yang lebih kurang artinya, "Jangan nilai aku dari asal-usulku, tapi dari fungsiku. Aku mungkin bukan manusia, tapi aku konstitusional. Aku melayani rakyat yang menulis konstitusi ini," ucap Biela pada saat sidang parlemen terjadi. Walaupun demikian, di sisi lain perdebatan panjang terus terjadi. Isu Menteri AI ini diperpanjang oleh Partai Demokrat dengan membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai tujuan Menteri AI ini hanya sekedar mencari perhatian dan syarat akan kepentingan pengendali siapa yang akan mengendalikannya. Sehingga sampai saat ini perdebatan masih terus terjadi. Ya, pada akhirnya Albania memaksa dunia untuk bertanya, apakah AI yang imparsial lebih bisa dipercaya daripada politisi manusia? Langkah ini adalah pilihan ekstrim antara solusi teknologi dan revolusioner melawan gimmick politik yang berbahaya dan rentan disalahgunakan. Dan apakah tujuan Albania masuk ke Uni Eropa bisa tercapai sesuai target? Ya, entahlah. Jangan lupa nonton video selanjutnya. See you next time.